Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya dan Bapak Ibu dosen di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang pada umumnya melanjutkan dari tutorial dan pendampingan terkait dengan penginputan data di Sistem Informasi Akreditasi atau SIAKAD yang berkaitan langsung dengan persiapan akreditasi baik di tingkat prodi, fakultas maupun di perguruan tinggi. Pada tutorial ini kita akan melanjutkan dalam aspek bagaimana menginputkan data terkait dengan soal kepangkatan. Bapak Ibu silakan ambil kepangkatan. Kemudian di sini Bapak Ibu ambil alternatif pertama yaitu menarik data. Baik menarik data dari feeder PDDikti maupun dari SIAKAD Cloud. Dalam tutorial ini kita contohkan data Pak Supardi kita tarik dari feeder PDDikti. Ternyata data kepangkatan Pak Supardi itu tidak tersedia di PDDikti. Kalau begini kondisinya, maka Pak Supardi harus melakukan penambahan data dengan cara klik tambah, kemudian lanjutkan dengan menginputkan jenis SK. Apakah SK berkala, atau SK kenaikan pangkat, atau SK pengangkatan, atau SK pindah satuan kerja, itu dipilih di sini. Kita contohkan kenaikan pangkat. Setelah itu kita tarik nama kepangkatan. Apakah pangkatnya dari 3B berubah menjadi 3C, maka kita pilih 3C. Kemudian di sini kita inputkan tanggal TMT SK kepangkatan itu. Anggaplah contohnya tanggal 1 November Pak Supardi naik pangkat dari 3C ke 3D. Maka di sini diinputkan tanggal TMT-nya, kemudian tanggal SK, kemudian nomor SK, kemudian di sini dipilih siapa yang pejabat yang menandatangani SK pangkat terakhir itu. Kemudian masa kerja yang ada tertera di dalam kepangkatan, kemudian tahunnya berapa, bulannya berapa, kemudian di sini diinputkan SK pangkat yang dimaksud. Setelah ini betul-betul sesuai dengan apa yang data sebenarnya, maka Bapak Ibu tinggal simpan. Setelah disimpan, kemudian kembali ke daftar, lalu lakukan penambahan data-data kepangkatan yang Bapak Ibu miliki. Idealnya, SK kepangkatan ini diambil dari SK pengangkatan pertama, kemudian SK berkala, kenaikan pangkat, kemudian dilanjutkan dengan SK pindah satuan kerja. Setelah ini selesai Bapak Ibu dan tuntas semuanya, maka Bapak Ibu masuk ke jabatan struktural. Di jabatan struktural, maka tahapan yang kita lewati juga sama dengan tahapan sebelumnya, yaitu melakukan penarikan data dari feeder PDDikti atau dari SIAKAD Cloud. Kita coba untuk penarikan data dari feeder. Ternyata data jabatan struktural Pak Supardi juga masih belum tersedia. Maka tahapan berikutnya kita gunakan alternatif kedua, yaitu melakukan penambahan data. Tambah, pilih jabatan apa yang belum miliki, apakah rektor atau wakil dekan, lalu TMT-nya kapan, kemudian sampai kapan kepangkatan jabatan itu dijabati, kemudian tanggal SK, kemudian nomor SK, kemudian pejabat yang menandatangani SK, kemudian keterangannya kalau di sini SK rektor jabatan rektor atau jabatan wakil rektor atau WD1, WD2, WD3. Kemudian file SK jabatan itu kita upload di sini. Setelah SK jabatan itu kita upload, lalu kita simpan.
Setelah kita simpan, kembali ke daftar, kemudian kita lanjutkan dengan jabatan akademik. Di dalam jabatan akademik, tahapan yang harus kita lewati juga sama dengan yang sebelum, yaitu dengan menarik data dari feeder PDDikti. Ternyata data di feeder PDDikti Pak Supardi sudah memiliki jabatan akademik, yaitu sebagai lektor. Kemudian nomor SK-nya sudah ada, kemudian TMT jabatannya sudah ada. Sekiranya ada juga data yang belum masuk ke dalam aplikasi, maka kita lakukan penambahan. Di sini kita pilih jabatan, TMT jabatan, kemudian tanggal SK, nomor SK, kemudian nama pejabat yang menandatangani SK, kemudian kita upload file, lalu kita simpan. Mungkin Bapak Ibu untuk tutorial penginputan data riwayat, baik riwayat pendidikan, kepangkatan, jabatan struktural maupun jabatan akademik, kita selesaikan sampai titik tahapan itu. Dan insya Allah kita akan lanjutkan tutorial pada bagian penginputan akademik dan pengembangan. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.